Jangan lupa. Ada di perut ibu aja, ada nggak yang ngirim nasi kotak, nasi bungkus ke dalam perut kita, ke dalam perut ibu kita? Nggak ada. Hidup nggak? Itu malah senang di jeronya. Itu Bu ya. Artinya apa? Rezeki itu yang atur Allah Subhanahu wa taala. Makanya diatur caranya. Ya, ini penting Bu ya. Dari ngaji jinten ini mudah-mudahan berubah. Karena apa? Sekarang ini banyak perselisihan dan banyak apa namanya terjadi sesuatu yang negatif akibat harta waris. Jadi harta itu segala sesuatunya diatur. Zakatnya diatur, warisnya diatur, kemudian kalau seandainya wasiat juga diatur. Bapak Ibu tidak boleh mewakafkan barang haram. Umpamanya saya korupsi ya, habis itu diwakafkan. Tidak boleh. Makanya saya di masjid ini ditanya, dari mana nih duitnya? Kalau ada yang nyumbang, dari mana duitnya? Pak saya dapat gaji tambahan. Gaji ke-13, sedangkan saya 12 kali aja masih lebih. Nih yang gaji ke-13, kasihkan ke saung kapit. Amin gitu Bu. Amin. Alhamdulillah can ayah lebih kain lagi Bu. Anu gitu sebab begitu dapat gaji ke-13, abdi ke nu kamari 12 oge can seet, iban ka-13 maka bau bukeun we keur ka masjid keur ka saung kapit. Alhamdulillah can ayah dulu gitu Bu nya. Ayah teh sok aya ge begitu pada dan gajian langsung padahal dapat gajian ya ada yang 13 nih. Ada nggak untuk perbaiki itu ada yang bocor untuk listriknya kata pada dan teh gila sekarang tahu pada dietang heula maksudna mah manehna teh boga ngan hese lamun anu lamun anu celik putih celak herang aya bau silahkan lihat struk gaji saya yang ke-13 berapa itulah yang akan saya transfer. Lamun model gitu saya tinggal nanya Bu Sri Mulyani aja transferkan ke sini Bu ya. Pak. Gitu Bu ya. Jadi sebelum ibu meninggal kasihkan aja yang ada di situ. Tuh saya gimana? Yang penting ibu mengaji di jinten bahagia. Rumahnya udah dikasihkan ke anak kan? Ibu teh nggak ngasih apa? Ngasih atau cuma pura-pura ngasih? Hmm. Iya, itu berarti belum ngasih ibu teh. Belum ngasih berarti masih harta harta ibu karena ibu masih berkepentingan terhadap hasil. Iya. Pokoknya di dunia mah Bu selagi masih kita butuh jangan dikasihkan orang. Jangan ngomong Pak Dede ini saya kasihkan rumah ini tapi hasilnya untuk saya bukan ngasih itu Bu. Iya, kalau masih butuh pakai aja Bu. Jangan dikasihkan kepada siapapun, termasuk kepada suami. Kalau ibu masih butuh, jangan. Jadi urusan harta ibu kudu celik putih celak heran. Disebutnya kudu ayat transaksional. Kalau dikasih ya kasihkan, segalanya kasihkan. Nah, ini rumah, ini apartemen, ini kontrakan, ini gedung, ini hotel buat kamu. Buat kamu. Ngurusnya apa-apanya buat dia. Kecuali kalau anaknya setelah saya terima pemberian Bapak, tapi selama Bapak masih ada, silahkan. Kalau ada kebun durennya mau dipanen, silahkan. Kalau mau ada bukunya mau dipanen, silahkan. Tapi tanahnya tetap untuk saya. Itu boleh. Jadi, bagus bisa. Nah, berarti anak itu berharapnya mama mati. Benar nggak? Benar nggak? Nanti kalau mama mati baru mau ambil. Karena nggak gitu. Saya ambil mah, mama mah duduk manis saja. Nanti mama kebutuhannya berapa miliar saya akan jamin. Gak usah ngandelin duit kontrakan mama teh cetek pisan. Eta mah duit nalaliti. Nih saya bisa membeli lebih banyak lagi. Lamun kayak anak model gitu saya mau beli anak yang banyak model gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Sekarang termasuk ini mohon maaf ya, termasuk kalau kita menginfakkan, mewakafkan segala sesuatu yang kita punya, contoh lah, mewakafkan ke Masjid Al-Ikhlas ini ya, ke Saung Tahfidz, mewakafkan tanah umpamanya. Tanah ini saya wakafkan.
100 meter. Tiap lewat, ibu teh ngomong, itu tanah itu dari saya loh wakafnya. Masuk air gitu, Bu. Ya, masuk air gitu. Lihat tuh masjid itu sekarang sajadahnya itu dari saya loh. Kan gitu ya. Masuk air gitu. Badan, masuk gitu tanah. Itu meja-meja itu dari saya loh. Kan gitu ya. Air gitu. Berarti teman tidak niat beli. Tidak niat memberi. Tapi hayang uji. Nah, jadi kudu celik putih celak. Ya. Ketika kita memberi apa yang diberikan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Artinya apa? Sudah kalau teman sudah diberikan, berikan. Demikian juga harta yang kita miliki. Kecuali tadi ada transaksi padadan, ya. Kang padadan we efek anggota bumi sadayana kang padadan. Ya. Oh itu Pak balik rumah, rumah padadan ya sok we anggo. Nah, tiba-tiba saya tinggal liwat kadinya. Padadan cek padadan teh punten Pak. Bapak teh yang lebat kadinya. Kapan ieu teh timu? Masuk air gitu, Bu. Air gitu. Kan ini dari saya kata Pak Dadan, kata Pak Un katanya. Udah dikasih kan. Suka ada yang begitu nggak? Ini bagi yang pernah punya mantan, pernah punya kabogo, pernah punya kekasih, pernah bercerai. Kalau terjadi sesuatu dengan yang mantannya, itu Pak, itu teh abdi baheula. Masuk itu Pak Dadan. Ini masuk itu Bu. Oh, sok kayaknya ibunya. Nah, terus tiba-tiba terjadi sesuatu, deg-degan anak beda. Ya, tiba-tiba dikabarkan Pak Teguh meninggal dunia. Ayo cek Bu Martini teh. Eta teh kamu abdi baheula mah. Geus gitu ya. Artinya apa? Sok ngisi, nanti isi budi teh gitu Bu. Sok ingat terus ya. Nah, ini juga sama Bu untuk harta, pembagian harta termasuk apa namanya? Yang namanya menitipkan lah, menitipkan harta itu harus hati-hati. Jangan berharap lebih. Berharap lebih itu artinya dia masih ada hati di dalam harta itu. Bapak Ibu kalau dengar mobil Ibu sedang diparkir atau bukan mobil, mungkin Ibu punyanya apa motor. Motor Ibu sedang diparkir di situ. Tiba-tiba kaca spionnya hilang. Bilang alhamdulillah atau gimana? Alhamdulillah motornya masih ada meskipun kaca spionnya udah hilang. Ayo ngomong gitu gak? Ada. Hese Bu. Tapi itu setelah orang tahu bahwa dia itu ada yang maling kan. Karena apa? Ingin disebut sabar kan itu. Jarang yang ngomong itu umumnya. Aduh, itu spion saya. Siapa yang ngambil kan gitu punya. Sampai orang lain tahu kenapa Bu? Ini mobil motor saya diparkir di sini, kaca spionnya hilang. Ada orang soleh yang ngomong, alhamdulillah. Kaca spionnya hilang, tapi mobilnya kan masih ada. Karena ibu teh ngomong gitu, ya motornya masih ada. Jadi kita itu jangan lupa harus butuh orang lain itu untuk men-trigger. Men-trigger itu membangkitkan rasa yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu kalau ke apa namanya kejedor atau mungkin tertimpa apa gitu ya, tuh kena kepala. Kalau ada yang menyaksikan dengan nggak ada yang menyaksikan beda nggak? Nah, umpamanya lagi lewat tiba-tiba ayam aja terus BAB ayamnya di kepala di kerudung ibu. Kalau nggak ada yang menyaksikan paling cilang-cilang ayam ayam terus sampai dibersihkannya. Tapi kalau ada yang menyaksikan nah kan gitu ya. Beda cerewet itu. Jadi ibu-ibu lamun ngomong cerewet jangan dekat-dekat dengan ibu-ibu lagi. Nah, terus Bu, makin dekat makin cerewet apalagi banyak kompor. Ya, yang suka ngomporin provokator tapi macam kamu jadi sama kamari oh gitu kita sih kotok di pipirna ayo cek nuju ngomongnya itu sih mau hayam teh kan gitu kan biwi itu wong 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 gitunya ari pas hayamna dipencit dijadikan tumpeng di dia aduh raos eta hayam teh oh ada baik kotak punya itu gitu Bu asli teh urang punya
Ya, ya, baik. Lanjut kita ke ayat yang ke 77-nya. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepala mereka, tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Siapa yang dimaksud di sini? Orang yang tahu, ya, ahli kitab, ahli agama, nusok mak karena harta. Ya, kepada orang kaya dia mengambil keuntungan, kepada orang miskin dia ngegencet. Nah, itu katanya di dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka itu disebut telah menukar nikmat Allah dan dia mengabaikan janji Allah dan dia bersumpah dengan harga yang sedikit. Artinya apa? Dia mengutamakan harta melupakan Allah. Mengutamakan harta dunia melupakan Allah. Kenapa? Kepada yang kaya dia menyembah, kepada yang dia miskin dia menggencet. Itu berarti menganggap Allah tidak ada. Padahal selalu nggak web. Ibu pernah nggak kalau bertemu dengan seseorang yang kaya kemudian salaman itu, ya kan gitu. Tapi yang miskin, masa gitu bu? Tinggal ya ini capres-capres, caleng-caleng, lain kali itu bu. Kaya kepimpinan Polri. Kayak rakyat nggak bagi kaos jadi alung-alung, kan gitu punya. Nah, kayak gitu. Mungkin di akhirat, ini menurut ayat 77, tidak akan bisa melihat Allah dan akan dicuekin sama Allah. Jadi nanti Bapak Ibu hati-hati, banyak manusia yang di dunia itu menjadi pemimpin, tetapi di akhirat bakal dicuekin oleh Allah. Karena apa? Dia mengutamakan yang lebih berjasa, membiarkan orang yang biasa. Padahal harusnya tidak begitu yang namanya akhlak. Ya, ngaliwat pakai wing 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 wing, nah gitu ya. Makanya di antara para pemimpin yang bejat, pemimpin yang sombong, pemimpin yang takabur, pemimpin yang tidak berakhlak, pemimpin yang tidak beretika, begitu turun ulin gitu menang, namanya tahanan kota. Ya, gitu. Terus sebenarnya gitu. Ah, ya. Sawang naon goreng rakyat, goreng kajalma leutik. Can pernah ada cari jelema goreng kajalma gede. Ya, rata-rata goreng mah kajalma leutik. Nah, di sini sebutkan bahwa orang yang terkelabui oleh dunia, mengutamakan harta yang besar, melupakan yang kecil. Ah, lama hutangan 5.000 mah antep, tapi nung 5 juta dipikir, ah, tapi kata bisa saya sacan. Eta teh jelema moal papangijeng Allah dan tidak akan dipedulikan, dicuekin. Bayangkan Bu, kita bertamu kepada rumah seseorang. Orang lagi banyak di situ, nungguannya ayam. Ibu datang, Assalamualaikum. Assalamualaikum, dicuekin terus kemana Bu? Terus ngelanya ke dalam teh. Itu udah temenang. Ya. Bapak Ibu namun kehajatan, ya, hajatan. Kan ada pagar ayu yang pagar layu. Ayu mah 17 tahun ke bawah, pakai layu mah geus 30 tahunan kan itu, sagala terapkeun teh namanya. Nah, begitu masuk kan ada tempat nulis punya, tempat cenderamata. Yang lain mah, mana Bapak? Mana Bapak? Dikasih bolpennya, dikasih cenderamata. Pas Ibu datang, ngamarakeun kira-kira kumaha, Bu? Sakitnya tuh di sini, gitu Bu ya. Ayo sakit pernah gitu Pak Dede? Lamun digitukan Pak Dede daripada era balik. Ya, kamu jangan dipermainkan mah. Kan? Saya pernah, ini pernah parkir apa? Bawa mobil. Waktu ke undangan Bapak itu juga, katakanlah Bapak itu punya anaknya banyak gitu ya, berkali-kali ngundang. Waktu parkir ke Bapak itu juga, saya pakainya mobil Fortuner yang gede gitu ya. Wah, kalau saya bilang, mengapa dia Pak? Disuruh parkirnya di situ. Tapi saya sengaja bawa mobil yang lain, pakai yang hijau. Pakai yang hijau.
nggak sampai motor, karena motor nggak boleh masuk ke situ, motor di sini di belok ke kanan. Itu keterpiran. Pak, bentar, dari mana Pak? Ada surat undangannya, Bapak VIP bukan? Saya bilang, enggak. Semua punya pertanyaan yang ditanya, enggak. Bapak, cara aja Pak, pertanyaan terus aja Pak. Disuruh lah jauh. Ya. Itu saya turun di situ, turun di situ. Nah, ketemu dengan orangnya, gitu. Sama dulu juga diantar, waktu pulangnya diantar, waktu pakai mobil yang pertama. Ya sekarang diantar juga. Begitu diantar, di mana pengumumnya di itu, langsung dimarahin di depan saya, Bu, yang satpam. Kalian ini di mana? Sampai ini Pak Ustaz gitu kan. Gitu. Itulah manusia. Jadi suka terkelabui oleh mata. Ya. Coba Pak Dede dalam undangan sekali-sekali Bu, Pak Dede pakai kaos sangsang kali itu kan. Nggak usah pakai batik, pakai kaos singlet gitu kan itu. Kira-kira di bagian mau. Padahal aneh Pak. Nah, itulah kalau kita belajar, katanya kalau orang yang gemar kepada ilmu pewayangan, kalau belajar itu harus belajar dari Abah Semar. Tahu Abah Semar, Bu? Kemana-mana bajunya cuman itu. Ya, kemana-mana baju. Ada nggak Samar ganti baju, Bu? Nggak pernah. Nah, ganti baju. Anggar menu hidung bodas. Punya terus udah nak tinggali kuncinya gitu. Ya, kanerona makan itu. Ya, nah, ya Semar. Ada dia bisa ngilmu Semar. Nah, kan. Jadi artinya kita itu kadang terkelabui oleh keadaan. Semar kalau ketemu dengan raja biasa, nggak pakai tunjuk-tunjuk. Ketemu dengan si cewek biasa juga gitu. Ya. Ketemu dengan tokoh biasa, ketemu dengan Dusosono juga biasa. Nah, ya, gitu. Kalau ibu biasa tuh Bu, tuh ibu mas sopan teh kan lebih benghar, sopan kan lebih pejabat, benar nggak? Itulah becahnya moral kita itu sekarang dibuat oleh Belanda. Sampai-sampai pimpinan itu ingin supaya anak tauke jadi pimpinan. Itu bejat moral ngaran tebun gitu. Tidak beretika. Nah, ya, kudu ditepikan Bu. Pernah tahun itu nggak galaksak lebih ganas lebih bapak anak itu komo anaknya. Itu Firaun Bu, gitu ya. Firaun itu Bu, Muslim, anu panggilan nama papangin Nabi Ibrahim. Tapi begitu papangin Nabi Yusuf, yang buyutnya Nabi Ibrahim, asalnya bau, tapi kemudian jadi Muslim. Tapi begitu papangin Nabi Musa, buyutnya Nabi Yusuf, malah disuruh dibunuh. Ya, Nabi Ibrahim tidak disuruh dibunuh oleh Firaun yang dulunya, oleh Firaun buyutnya Firaun, malah diberi hadiah, diberi pemajikan. Nabi Yusuf diberi jabatan. Nabi Musa disuruh dibunuh. Sarwa-sarwa turunan Firaun. Musa, Yusuf, Ibrahim sama-sama perilakunya seperti itu. Kami itu Nabi Ibrahim pernah mau pedang gitu. Ente, Nabi Ibrahim dicanakan untuk Nabi Yusuf yang dibawanya apa? Tongkat juga kepemimpinan. Nabi Musa dibawanya tongkat. Ayo na panglima nu di barawana tongkat oke, tapi kan sia gede elem geus didikeun manehna kapaksa bubuk biasa deui aya nu sapruk ya. Sabab geus tengah jabat deui kan gitu ya. Disebutna post power syndrome. Nah, Ibu Bapak, ini kaitan dengan ayat ini kita juga jangan sampai post power syndrome. Ke di dunia ngarasa ngeunah tapi pokok kan mere kanikmatan. Jadi ini artinya orang yang lupa di dunia akibat harta, lupa kepada Tuhannya, maka nanti di akhirat akan dilupakan oleh yang memberi nikmat. Ini ayat 77 Pak. Jadi bagus nih ayat 77 itu tempelkan di dinding Bu, dinding kamar. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang yang menukar janji dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, artinya menjual agama. Ya, kan ayat menjual agama. Bapak Ibu, demi kepentingan bersama, maka kita sarankan yang ini. Salat getara, ya, ngomong ngaco, ya, pas waktu maghrib berjamaah di majukeun, kan gitu punya, ayat gitu Bu. Ayat, inilah kenyataan. Ya kenyataannya tadi ayat 77 ini. Ya, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Jadi di dunia bisa dapat kebahagiaan, seolah-olah dapat kebahagiaan. Nah, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan dia, dicuekin ya, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka, tidak akan membersihkan mereka. Nah,
tempat mereka berarti di neraka. Tapi bagi orang yang kadang edan, kadang eling gitu ya. Tapi jadi tersebut kadang-kadang elingnya merek tapi yang mengambil hasilnya Bu. Kan gitu Bu ya. Merek-merek aja Bu. Kalau dia nggak mau kasihkannya ke saya. Ya nanti saya bilang, kan ibu udah kasih kan. Saya tegaskan gitu aja Bu. Tapi mungkin kalau anaknya masih ya mau lah, meskipun mungkin kata anaknya teh sekalinya. Oh ya, saya jam 7 ada acara, jam 8 ada acara di KPK hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu tentang bagaimana kita supaya nanti di akhirat tidak dilupakan oleh Allah, tidak dicuekin oleh Allah, tidak diazab oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah. Dibersihkan itu artinya apa? Dijahit, dicuci, di laundry. Apa laundry di akhirat namanya, Bu? Hah? Laundry di akhirat itu namanya syafaat. Jadi syafaat itu laundry, Bu. Ya. Pernah nggak ada yang terangkan bahwa syafaat itu adalah laundry? Jadi kalau Bapak Ibu banyak dosa di dunia, nanti tetap Bu dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ada yang sebentar, ada yang lama. Ibu mau yang sebentar, mau yang lama? Buat pilihan karena neraka kamu Bu. Pokoknya saya tidak mau masuk, itu aja. Enak nggak? Nah, ketika saya tidak mau masuk, maka mintalah kepada Allah dan berselawatlah kepada Rasul. Dari Allah disebut na'am, punang. Dari Rasulullah disebutnya syafaat. Jadi jangan lupa, Bu, syafaat itu hanya dari ampunan itu hanya dari Allah, sedangkan syafaat itu dari Rasulullah untuk diampuni Allah. Jadi ujung-ujungnya tetap diampuni. Gitu Bu ya. Ganjel mencek urang mabuk, tilang ya syafaat gitu ya. Atau kalau boleh disebut sesuatu yang akan bisa menyelamatkan. Kan yang disebutnya apa? Tilangnya atau ganjel atau apa lagi? Biar ke hati Bu, biar ke hati kita mau mendapatkan syafaat ya. Supaya ke hati, supaya mendapat ganjel, dapat tilang, terus dapat apa lagi Bu? Kalau Ibu rekti jengkang ya, tunyel supaya dapat tunyel, supaya gerowok begitu mahal Kak. Istimewanya gitu ya. Jadi artinya apa? Syafaat itu bahasa kitanya adalah ganjel, tilam, tunyel, tinang, nanti itu bahasa Jawa. Kalau apa namanya ini pisang berbuah mau roboh terus di ini ke sini apa? Ganjel. Nah, ganjel mah kan yang di mobil kalau di alas roban mau mundur kan ganjel itu. Ya. ID orang mana? Tindak. Tindak. Ya. Ayo Bu istilahnya nanti osok. Kalau manusia mau mundur sedang jalan, didorong dari belakang disebutnya apa? Dorong. Kalau mobil mau mundur, di ganjel. Kalau pohon mau roboh, ditunjal, ditunjang, kan gitunya. Nah, namun ibu ada kecebur kanan neraka, terus di sapa. Ya, di syafaat itu begitu. Gimana cara mendapatkan syafaat? Taat Allah dan taat Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Itu cara mendapat syafaat. Nah, di sini orang yang ya, di dunianya itu mengutamakan dunia, menukar janjinya dengan Allah dengan harga murah, nah, maka itu tidak akan ada tunjang, tidak akan ada tunjang, tidak akan ada ganjil, tidak akan ada syafaat. Malah oleh Allah dicuekin. Tapi kalau diusulkan oleh Kanjeng Nabi, ini nih Pak Teguh sok ngiru ngaji, sok Kanjeng Nabi teh. Oh, ini sosok atau tadi ya. Tidak dicuekin. Karena apa? Karena ada yang mengusulkan. Yang mengusulkannya yang boleh usul. Siapa yang boleh usul? Semuanya juga boleh, cuman nggak ada yang mampu. Kan gitu Bu? Orang dalam, sekarang ordal namanya. Iya mah putra, Kanjeng Nabi. Kan gitu punya. Oh ini mah kurang kali nasi anu. Kan gitu punya. Nah, kalau itu butuh kepentingan dunia, sehingga melupakan nasib orang lain, melupakan orang lain, tidak
pedulikan orang lain, maka di akhiratnya akan tidak dilihat oleh Allah. Siapa yang biasa melakukan begitu? Orang yang tidak beretika, nu teu boga akhlak jeung jelema, tidak beradab, mencuekkeun kumaha aing bae. Ya gitu punya. Jadi ingat ulah kumaha aing gitu nya, tapi kudu kumaha ketentuan. Saur Allahna, saur contoh Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia yang dicuekin. Surat Ali Imran ayat 77 ini adalah kalau dalam bahasa saya bahaya besar. Di dunia seolah-olah merasa mulia, tapi di akhirat dicuekin oleh yang punya akhirat. Maliki yaumiddin. Nah, gitu ya. Mau nggak Bu dicuekin? Dicuekin suami aja ibu kadang lang-lang liling punya. Sekolah di babetkeun punya. Saru alu. Begitu datang anak, ada apa sih mah? Bapakmu tuh, kan gitunya. Emang kenapa bapak? Nggak tahu dari tadi, nggak nanya-nanya, kan gitu ya. Kan gitu Bu. Masa gitu kita nanti lamun antara cungkuring hayangnya mau siga kumaha gitu. Pasti pernah begitu. Oh emang gua ada nggak pernah? Pernah lah gitu. Dicuekin apa ada gara-gara naon hayang dipeuselan kalah sare kan gitu punya. Cik atuh peuselan kalah sare sih ibu. Sare nanti di tempat lain deh punya. Ya. Salaki geus balik itu kan istri saya tuh salaki geus balik mana mau ngerumpi kemana-mana balik ka ieu masalah geus can dapat can minum can sarapan nah langsung we ini teh salaki nanti neangan anu leuwih halus kan gitu oh sering eta teh Bu nah, lain neng ieu lain nah ieu mah teu beda gitu karena seperti itulah kalau perempuan sedang asik di luar, biasanya ada yang lebih asik dibanding yang di dalam. Makanya jangan salahkan kalau laki-laki diberi izin tambuci, 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 kan gitu ya. Jangan sampai sorry kan. Yuk sama-sama kita akhiri hari ini dengan bersyukur kepada Allah. Kemudian kita mohon kehadiratnya agar yang kita pahami hari ini surat Ali Imran mulai ayat ke-75, 76 dan 77 tentang bagaimana Allah memberikan contoh apa yang terjadi dari ahli kitab. Ahli kitab itu artinya orang pintar, Bu. Orang ulamanya orang Yahudi dan Nasrani disebutnya ahli kitab. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an disebut ahli kitab itu artinya ulamanya Yahudi dan Nasrani gitu ya. Tapi kalau umat Islam tidak disebutnya ahli kitab, tetapi sahabat. Kepada Kanjeng Nabi ya, kepada sahabat, kepada teman Kanjeng Nabi sahabat. Kalau kepada berikutnya disebutnya ulama. Pernah nggak Ibu Sayyidina Umar bin Khattab ulama? Nggak pernah, Bu, karena beliau disebutnya juga sahabat. Kira-kira ulama jadi sahabat mulia mana? Belum tentu. Sahabat mana ulama? Ya. Tapi kalau dari Kanjeng Nabi yang punya sahabat itu urutannya itu langsung kedua setelah Kanjeng Nabi. Hanya kalau dalam tahlilan biasa disebut Sayyidina Umar, Utsman, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sok disebut. Terus saya tidak disebut. Muncul yang kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ting di mana? Tadi punya, ya terus Bu. Pada dia sok disebut saha. Ini aki sok disebut tarat. Oh, padahal yang paling utama disebut lamun ayah hajat atau ayah keinginan adalah indung bapak. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala yang utama di dunia harus diutamakan adalah Rasulullah, kemudian indung bapak. Kalau sebutan bajamrong, bakumis, bakuncir disebut semua Bu. Roro kidul, roro jongrang disebut kabeh. Hari indung bapak jadi disebut. Nah, ini mau pengalaman Pak Teguh, anu gede dia kan gitu. Ai kandungan kurang pohon. Ya, dan itu diingatkan Allah. Yuk sama-sama kita syukuri dan kita akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya diawali dengan membaca 3 surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن ثانيك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله الملك الحق محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق محمد رسول صادق وعد الأمين. لا إله إلا الله الملك محمد رسول صادق وعد الأمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على يا ربي صل وسلم. الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي وسيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا. اللهم إنا نسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, segala sesuatu yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu maafkan. Dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salat isra salat